Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh tutor di Indonesia? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Luar biasa. Rasanya sudah lama sekali. 1 semester ya, hampir 6 bulan kita tidak berjumpa dalam edisi podcast TV Tara. Dan kali ini 2023 kita kembali hadir meramaikan layar YouTube Anda. Jadi sekarang DPP FTPKN Pokjatik kembali hadir dengan pemenang-pemenang Astina 2 di 2022. Nah, di sini edisi pertama episode 51 di awal Februari kita akan bersama dengan pemenang 1. Jadi ini adalah juara 1 dari cabang lomba kategori tutor kreatif. Luar biasa. Kita punya juaranya ini. Juaranya dari tutor kreatif. Yang mana kita ketahui bahwa tutor kreatif ini adalah cabang lomba yang benar-benar menyajikan video pembelajaran secara kreatif. Siapakah beliau? Izinkan saya untuk share screen membacakan CV beliau. Kali ini kita punya seorang tutor dari ujung utara Indonesia, yakni Kalimantan Utara. Nah, beliau ini di mana ya? Ini pengalaman mengajarnya sudah tidak dilakukan lagi 2017 sampai dengan sekarang sebagai tutor di PKBM Generasi Juara Depok, tutor IPAS ya, kelas 4, IPS kelas 5, 6, 7, 8, 9, IPA kelas 7, 8, serta riset kelas 7. Wow, luar biasa sekali. Langsung saja kita belajar bersama yuk dari tutor Wahida dari pemenang lomba tutor kreatif. Mari Ibu, silahkan bergabung bersama kami. Ya, sudah ada nih ditemani sang putri ya. Apa kabar Ibu Wahida? Tes, tes. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Mohon maaf, kita harap maklum ya, jaringan antara Gorontalo dan sana itu masih harus terbang dulu, cek sound. Di sini nampak jaringannya masih kuning. Siapa tuh, Mi? Alhamdulillah Ibu Wahida sehat dan siap berbagi ilmunya saat ini bersama seluruh tutor hebat di seluruh Indonesia. Jadi Ibu Wahida, Iya. apakah kami boleh bertanya nih terkait dengan kenapa sih Bu dari 4 cabang lomba yang disajikan oleh DPP FTPKN Ibu memilih tutor kreatif? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Sebelumnya, tadi sudah perkenalan ya untuk alasan kenapa sih memilih cabang tutor kreatif.
karena kalau saya lihat persyaratannya di situ ada pembelajaran ya, ada proses pembelajaran. Itu saya suka gitu. Walaupun saya dulu suka nulis, tapi sekarang udah udah enggak lagi. Jadi nulisnya tuh nulis RPP gitu ya, nulis Iya. nulis modul ajar itu masih, tapi kalau untuk menulis kayak seperti makalah itu perlu digali lagi ya, karena yang dari cabang itu kan ada inovatif, ada bersuara dan berdedikasi. Saya tidak ini saya passion saya tidak di situ. Jadi saya memilih tutor kreatif karena saya suka ya dengan aktivitas belajar mengajar di kelas. Kemudian saya juga suka lagi suka sekarang untuk mengaplikasikan media belajar yang saya buat sendiri begitu. Oke, jadi media belajar yang Ibu videokan itu adalah yang Ibu kembangkan sendiri, Bu? Iya, betul. Nah, boleh dong Bu di-share di sini seperti apa sih bentuk media belajarnya itu? Uh, sebentar ya. Jadi itu dari sampah. Media itu dari Oke. sampah, jadi barang bekas. Karena kan latar belakang kondisi tempat tinggal saya ini jauh dari kota, yang untuk membuat media yang unik-unik dari bahan yang wow itu nggak bisa gitu. Jadi saya memanfaatkan apa yang ada di rumah ya, apa yang ada di rumah kayak tutup galon, kemudian bekas kotak pasta gigi. Nah, jadi media itu yang saya buat itu, saya coba kreasikan, kemudian saya coba ajarkan ke anak-anak. Alhamdulillah mereka sangat antusias sekali. Dan media ini dilatar belakangi, saya ingin memikirkan bagaimana media ini juga bisa bermanfaat baik pembelajaran daring maupun luring ya, dan juga bisa bermanfaat untuk jenjang kelas mulai dari PAUD sampai dengan SMA bisa bermanfaat asalkan sesuai dengan apa ya, kalau sekarang itu capaian pembelajaran ya, jadi seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, kalau boleh spesifik lagi, itu media-media bahan bekas sampah itu Ibu jadikan apa sih Bu yang untuk benar-benar Ibu ikutkan di ajang lomba Astina itu? Itu sejenis papan, jadi itu bisa berlepas. Sayang sebentar. Kalau medianya sih belum bisa ambil. Kenapa sayang? Iya, iya ada di sana. Tunggu nak ya. Jadi itu kayak papan. Nah, medianya itu bisa diambil, bisa dicabut gitu. Yang papannya nggak dicabut, itu namanya papan endol. Maksud endol di sini dia bisa difungsikan untuk bermacam-macam. Endol itu kan dari bahasa Jawa ya, enak ya artinya ya. Karena suami saya orang Jawa, jadi saya minta tafsirkan dengan beliau. Endol itu apa sih artinya enak? Oke, jadi dia itu enak dibuat berbagai macam materi gitu ya. Jadi yang kemarin saya coba gunakan untuk distribusi ya, kemudian konsumsi, produksi itu kan materi kegiatan ekonomi. Nah itu bisa dilepas dan bisa diganti dengan materi lain begitu. Materinya bisa tentang suhu, tentang kalor. Saya kan juga mengajar IPA, kemudian tentang tokoh pergerakan nasional dan lain-lain itu bisa difungsikan. Oke, berarti satu media tadi papan endol tadi bisa digunakan untuk pembelajaran ekonomi di paket C, kemudian sains di paket B, seperti itu maksud Ibu? Ya, iya betul. Asal Wow. sesuai dengan capaian pembelajarannya. Kalau Iya, misalnya iya, iya. tingkat menganalisis mungkin kurang bisa ya, Iya. karena agak sulit. Jadi itu cara mainnya sih gampang ya, tinggal menjodohkan begitu, tinggal menjodohkan kayak apa yang kita sampaikan. Oke, saya makin penasaran ya. Sebentar kita putarkan videonya, Bu ya, terkait dengan gimana sih di video itu sempat ada prosesnya tuh, Bu. Gimana mempermainkan papan endol itu? Ada petunjuknya Oke. juga ada. Oke, jadi buat yang penasaran, langsung aja sebentar kita lihat ya. Nah, Ibu selanjutnya kami punya beberapa dokumentasi nih terkait dengan apa namanya aktivitas Ibu waktu ini nih ada IPA 1. Nah, ini nih. Silahkan mungkin tunggu sebentar.
Apa saya tes, tunggu stop start dulu. Saya besarkan dulu. Nah, ini sebentar. Oke, oke. Nah, ini saat pembelajaran, Bu, atau seperti apa? Iya, ini materinya IPAS. Kalau yang lomba kemarin saya IPS. Itu di semester sebelumnya ya, itu mereka menggunakan kurikulum 2013. Kalau ini kan IPAS kurikulum Merdeka. Iya, berarti ini di sana di PKBM udah menggunakan kurikulum Merdeka? Sudah kelas 4, 7, dan 10. Luar biasa sekali. Ibu murni tutor atau ikut menjadi pengelola PKBM? Saya murni tutor. Luar biasa. Nah, selanjutnya ini ada gambar kedua. Wait. Nah, ini mungkin quote dari Ibu ya. Ya, betul. Jadi kami itu PowerPoint-nya itu ada template-nya, Bu. Jadi kita mengisi sesuai dengan template itu, misalnya ada quote penyemangat, kemudian ada mengutip hadis atau dalil dari ayat Al-Quran yang sesuai dengan materi, begitu. Kemudian tujuan pembelajaran tentu saja, dan yang lain-lain lah. Jadi ini quote penyemangat ini sih tidak diwajibkan bikin sendiri ya. Boleh diambil dari tokoh gitu ya, tokoh atau ilmuwan yang terkenal. Nah, kalau ini kebetulan saya fotonya dari bikinan saya sendiri, quote penyemangatnya. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya untuk ini Ini waktu itu saya sekalian pengarahan proyek ya. Ini anak-anak saya arahkan contoh infografis itu seperti apa. Nah, jadi saya jelaskan ini seperti ini contohnya. Kan mereka baru kelas 4 jadi belum paham seperti apa Bu infografis itu. Jadi saya jelaskan begitu waktu penjelasan ini pengarahan proyek. Jadi setelah pembelajaran kami ada waktu tambahan dan waktu itu digunakan untuk konsultasi proyek saat tatap muka ataupun ingin menyampaikan progres dari proyeknya yang anak-anak kerjakan begitu. oke, jadi sangat luas ya, Bu ya. Ya. Baik, ini Nah, kalau ini saat pembelajaran di kelas kan anak-anak ini kan setelah saya sampaikan materi, mereka itu saya bebaskan aktivitasnya. Silahkan misalnya menggambar dari kenampakan alam yang sudah Ibu jelaskan. Kan IPAS tuh campuran IPA dengan IPS ya. Nah, saya jelaskan misalnya kenampakan tentang sungai, kemudian tentang pegunungan. Nah, silahkan boleh pilih salah satu apa yang mau digambar begitu. Jadi aktivitas mereka lah di kelas supaya apa ya tidak terlalu banyak ceramah karena kan kurikulum Merdeka juga harus ada aktivitas untuk mengakomodir warga belajar yang tipe gaya belajarnya itu kinestetik ya gitu. Jadi supaya lebih mudah memahami. oke, baik. Selanjutnya versi terakhir. Ini Kalau ini pemutaran video tentang pasar terapung. Saya kan orang Kalimantan Selatan juga, jadi saya ini lahir dan besar di Kalimantan Selatan, kemudian rumah saya di Kalimantan Timur, di Balikpapan, dan domisilinya di Kalimantan Utara. Jadi cukup lumayan hafal dengan dunia Kalimantan. Jadi ini saya kenalkan ke mereka tentang kearifan lokal ya, kearifan lokal pasar terapung seperti itu dari tempat tinggal saya. luar biasa berarti ya dari selatan, timur sampai dengan utara. Nah, kalau biasanya Ibu memang mengajar fokus di online atau offline juga? Online sih, online aja. Kalau Jadi di memang PKBM Generasi Juara kan dia online. Ada juga offline, tapi saya tidak ikut karena memang offline-nya di Depok kan. baik. Nah, oke. Ya, selanjutnya ini kan apa terkait dengan tutor kreatif ya. Nah, menurut Ibu sendiri, apa sih Bu tantangan terberat atau yang Ibu rasakan
ketika ingin mengikuti Astina, khususnya cabang lomba tutor kreatif? Ada nggak Bu yang menantang? Waktu mulai ya, waktu awal memutuskan itu. Ya, boleh. Uh, Apa ya, motivasi dari diri sendiri sih ya. Kalau saya kan ikut lombain Astina ini sebenarnya saya tidak punya gambaran bakal juara satu. Jadi harapan saya itu apa yang saya berikan itu di lomba itu bermanfaat untuk orang gitu. Itu aja dulu harapan saya. Jadi waktu diumumkan 8 terbesar, saya pikir saya urutan ke-8. Ya sudah, alhamdulillah saya bilang kan, alhamdulillah nyangkut urutan ke-8. Oh ternyata itu masih di ini lagi ya, masih Tes, di yes. kan. Nah, waktu itu kan saya tidak menyimak videonya. Kata teman saya, coba disimak ini videonya, katanya mau ini lagi, mau wawancara lagi gitu ya sama Ya. oh begitu saya bilang. Jadi saya tidak punya pikiran mau juara satu atau apa. Yang penting ini bermanfaat dulu untuk orang apa yang saya berikan begitu. Jadi Baik, motivasi dari diri sih Bu, yang awal luar itu. biasa. Terima kasih banyak atas motivasi yang tentunya di sore hari ini bisa ikut ditularkan kepada seluruh tutor hebat di Indonesia, Bu ya. Ya, Amin. Jadi amin. ini semangat dari Kaltara akan menyebar nih dari Kalimantan sampai dengan di pelosok Indonesia. Nah, Bu, yang bikin saya penasaran dari 5 tahun Ibu berdedikasi ya sebagai tutor yang tentunya kreatif dalam membuat media-media pembelajaran. Hmm. Kenapa kemudian papan endol yang Ibu pilih untuk Ibu sertakan dalam lomba? Apa sih spesialnya? Spesialnya eh, itu yang bikin anak-anak itu apa ya, semangat kan. Kalau IPS itu kita tahu banyak materinya, kontennya banyak materi, kemudian tantangannya itu kurang. Terus jam jam belajarnya itu juga siang gitu ya, anak-anak tuh pada mengantuk apa. Jadi dengan saya bikin kegiatan begitu kan, saya tanya satu-satu nih per kelompok itu kan mereka jadi seger lagi matanya begitu ya. Jadi itu sih yang membuat saya tertarik memakai media tersebut. Baik, terima kasih. Nah, Ibu kan di tutor kreatif termasuk salah satu kategorinya adalah mendapatkan viewer terbanyak nih ya. Dan Ya, kita tahu bersama bahwa Ibu mendapatkan viewer tertinggi dengan 1,8 ribu nih. Nah, ya. itu Ibu gimana sih strateginya sampai mendapatkan viewer tertinggi? Uh, ke warga belajar tentu saja dari PAUD ya. Saya walaupun ngajarnya paket A, saya juga minta dukungan tuh dari jenjang PAUD sampai dengan paket C. Wow, jadi di bom nih sih semua grupnya ya. Iya, pokoknya dibantu lah sama teman-teman yang Banyak. lain. Ya, Oke. pimpinan juga bantu gitu ya. Kemudian disebarkan juga di website resminya PKBM Generasi Juara. Lalu juga saya ke teman-teman juga, ke teman-teman dekat sini kan, Mm-mm. teman-teman di Bunyu juga saya minta dukungan, kemudian sama guru-guru saya di Kalimantan Selatan juga gitu ya, yang ibu saya kan juga guru ya, ibu mertua juga guru, jadi saya juga minta dukungan di sekolah ibu gitu. Jadi seluruh Kaltara memang bergerak ya untuk mendukung Ibu Wahida kala itu. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Jelas terima kasih karena dengan begitu berarti Ibu turut mempublikasikan DPP FTPKN ya. Terima kasih banyak Ibu. Salam hormat kami kepada seluruh yang turut membantu Ibu dalam memenangkan tutor kreatif di Astina 2022. Nah, Ibu, selanjutnya sebenarnya apa sih yang bisa tutor kesetaraan lakukan untuk terus menyemangati diri, memiliki motivasi diri seperti Ibu agar terus terus kreatif dalam membuat media pembelajaran karena kan seperti yang kami tahu ya bahwasanya udah rahasia umum lah mungkin kesejahteraan para tutor jadi maksudnya
kadang tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak tutor yang berpikir bahwa udahlah nggak usah buat media toh begini begini begini, kemudian nggak usah bikin media toh studinya begini 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 gitu kan. Dan Ibu Wahida lahir dengan konsep memiliki motivasi diri yang sangat baik untuk terus memiliki media baru dalam setiap pembelajaran materi-materi baru gitu Bu. Nah, gimana nih menjaga konsistensi diri agar terus memiliki motivasi? Terima kasih. Untuk itu saya kembalikan ke diri saya dulu. Jadi media ini saya tujukan supaya saya mudah menyampaikan materi yang saya akan berikan ke warga belajar itu dulu ya. Jadi ini sebenarnya untuk memudahkan saya juga. Dan untuk ke warga belajar juga demikian. Dan untuk media, saya rasa itu tergantung dari kreativitas kita ya. Kita tidak perlu melihat barang wow membuat media barang-barang yang dari sekitar kita saja seperti yang saya lakukan dari sampah begitu ya. Jadi kita juga turut mengurangi sampah. Kemudian ada nilai unik di situ ya dengan memanfaatkan sampah. Jadi seperti itu Bu. Jadi tidak perlu yang berpikirnya rumit begitu. Jadi yang kita lihat dari sekitar ini apa yang potensial bisa kita manfaatkan dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Ibu karena kita sudah 20 menit dalam proses tanya jawab. Biar para penonton TV Tara khususnya podcast Ibu ini tidak bosan, izinkan saya untuk share screen menampilkan video Ibu ya. Karena mungkin ada penonton podcast ini yang belum tahu, belum terbayang nih papan endol seperti apa, gimana Ibu praktek mengajarnya sebelum kita lanjut tanya-tanya lagi. Oke Ibu? Baik, sebentar ini. Nanti mau aja. Oh, nggak jalan. Ini si juara Depok. Pada lomba Astina kategori tutor kreatif, saya mengambil tema serunya belajar IPS dengan papan endol. Berikut adalah cuplikan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Selamat menyaksikan. Mata pelajaran IPS modul 4 dengan berjudul Kebutuhan dan Peluangku untuk Sejahtera ya. Nah, jadi apa saja nih yang akan kita pelajari di modul keempat ini? Untuk pembukaannya supaya lebih berkah kembali pembelajaran kita, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Ibu persilahkan kepada Kak Karin untuk memimpin doanya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, silakan. Nomor 1, memetik dan memintal kapas. Kapas merupakan salah satu bahan utama digunakan dalam proses pembuatan baju. Oke, jadi bahan dasar utamanya kapas. Hal ini merupakan kegiatan ekonomi penduduk ya, yaitu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Kita bahas satu persatu. Produksi menghasilkan barang atau jasa. Pelakunya disebut sebagai produsen. Ya, jadi bukan hanya barang yang dihasilkan oleh produsen, tapi juga jasa. Ya, jasa yang paling simple itu contohnya seperti ibu, ya, ibu dengan Ananda. Ibu memberikan jasa mengajar di kelas, ibu sebagai produsen. Nah, Ananda nanti kita akan masuk ke pembahasan kedua yaitu konsumsi. Nah, Ananda di sini pelakunya sebagai konsumen ya, sebagai siswa. Jadi bukan hanya barang yang dihasilkan, barang di sini bisa jadi dia barang setengah jadi menjadi barang jadi. Bermain.
saya satu-satu ya, karena dia gampang lepas. Oke, tadi kelompok 1 dia yang di atas ya. Kelompok 1 yang di atas. Nah, yang ini kelompok 1 yang kartu pertama itu adalah mengajar di sekolah. Silakan Kak Kaila dan Kak Anefai mau dipasangkan di awan mana? Produksi, konsumsi, distribusi. Mengajar di sekolah. Produksi. Produksi. Oke. Betul tidak ya? Ayo yang lain. Menurut yang lain gimana nih? Betul ya? Betul. Oke. Kelompok kedua, Kak Halim, Kak Karin, dan Kak Yasmin membeli sepatu. Produksi, konsumsi, atau distribusi? Ini konsumsi. Konsumsi, Bu. Ini atau ini ya? Oke, betul ya. Lanjut. Ibu pasangkan ini di sini ya. Pedagang kaki 5 untuk kelompok 1 kembali. Pedagang kaki 5. Jatuh. Pedagang kaki 5 masuk mana? Produksi, distribusi, atau konsumsi kelompok 1? Distribusi, Bu. Siapa tadi yang jawab? Saya ini. Pak Anepa tidak kedengaran suaranya? Bukan saya, Bu. Yuk. Yang mana? Kita hitung. Ini kelompok 2, itu jawabannya betul semua. Sedangkan untuk kelompok 1 tadi, yang pedagang kaki 5 yang keliru ya. Ada 1 yang salah. Nah, kita bahas penugasan nih ya. Pengamatan di lapangan dan membuat laporan. 1. Membuat daftar konsumsi pribadi dalam apa ya kesimpulannya? Kak Halim, gimana Kak Halim kesimpulannya? Konsumsi sama distribusi. Itu Terima kasih. Itu tadi terkait dengan tunggu sebentar saya matikan. Oke, terkait dengan bagaimana Ibu Wahida mengaplikasikan papan endol sebagai media pembelajarannya yang berhasil memenangkan kategori juara tutor kreatif di Astina 2 2022. Nah, Ibu, yang ingin kami tanyakan, bagaimana apakah Ibu belajar IT ini secara otodidak, kursus, atau seperti apa? Autodidak. Wow, luar biasa ya. Jadi memang otodidak. Nah, menurut Ibu, silah tolong dimotivasi nih tutor se-Indonesia, seberapa penting sih tutor itu mata pelajaran apapun menguasai IT? Oh, penting sekali ya, apalagi untuk saat ini kita juga berada di zaman yang teknologi itu sudah maju. Saya sejujurnya waktu belum masuk di PKBM Generasi Juara, kemampuan IT saya, aduh, sangat disayangkan ya. Namun lambat laun saya belajar ya tentu saja, karena kan memang di PKBM Generasi Juara itu serba online. Kemudian awal-awal juga saya kalau membuat PPT itu agak kaku. Namun saya tetap terus belajar. Jadi intinya kita sebagai pengajar atau pendidik itu tetap harus belajar ya, walaupun tantangannya rumit. Zaman ini kan terus berubah dan bisa jadi suatu waktu itu berbeda lagi tantangannya. Jadi kita tetap harus mengupgrade diri
Jadi jangan sampai kita yang menuntut peserta didik kita untuk tampil lebih baik, sedangkan kita yang menjadi pendidiknya itu tidak mengupgrade diri. Jadi penting sekali untuk mengupgrade diri, terutama tentang IT ya. Dan untuk saat ini saya rasa itu terbuka lebar ya dunia belajar. Jadi tidak seperti dulu lagi harus hadir di tempat, tidak ya. Banyak akses yang bisa kita lalui untuk mau belajar, asalkan tadi ada dorongan di dalam diri, ada niat untuk belajar. Apakah saya harus belajar atau tidak itu dari kita sendiri, begitu ya. Jadi seperti itu, Bu. Masih ke mute, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Bagaimana IT ini sangat penting ya, mau itu tutor apapun, di tingkatan apapun, mau di fase apapun, tutornya jangan sampai hanya memotivasi peserta didiknya, tapi ternyata tutornya nggak bisa nih. Alangkah baiknya tutornya bisa mencontohkan, kalau seandainya PowerPoint-nya keren, pasti peserta didiknya akan semangat untuk belajarnya, Bu ya. Betul. Baik, terima kasih. Nah, Ibu, ada yang tertarik dengan konsep belajar online? Terlihat juga tadi di peserta didiknya sangat muda-muda gitu ya. Apakah memang semua peserta didiknya usia sekolah atau masih beragam? Usia sekolah. Jadi kalau PAUD usia memang PAUD gitu. Kalau untuk SMP sekitar usia 13 ya, 11, 13, 12. Jadi yang mengikuti pembelajaran ini dengan media ini memang adalah anak-anak yang dalam artian satu circle, satu frekuensi, satu usia begitu ya. Nah, pernah nggak? Apakah ini memang benar-benar full online, Bu, atau hanya Ibu saja mengajar online, tapi tutor-tutor lain ada nih yang ngajar mereka secara tatap muka, tutorial dan begitu, tutorial dan mandiri maksud saya? Kami konsepnya tutorial maupun mandiri semuanya online. Untuk tutorial kita menggunakan platform Elekta. Jadi kami menggunakan 2 platform yang untuk tatap muka menggunakan Microsoft Teams. Menggunakan mikro apa, Bu? Microsoft Teams. Oke, Microsoft Teams. Oke, jadi semuanya ini benar-benar di konsep mau dia tutorial, mandiri, tatap muka itu menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu ya? Betul. Tapi ada juga yang offline. Nah, itu tadi tapi harus di Depok ya. Untuk wilayah sekitar Depok yang bisa dijangkau, yang datang langsung ke PKBM begitu. Ada yang seperti itu, tapi saya tidak ikut. Oke, baik. Ternyata sangat menarik dan ini menjadi PR besar bagi kita semua. Nah, Ibu pernah tidak membuat media pembelajaran yang peserta didiknya ini heterogen, jadi usianya beragam, latar belakangnya beragam, kemudian gimana nih bisa membentuk media yang sangat menantang? Kalau saya sih belum pernah mengalami ya. Tapi kalau saya pribadi itu kan media yang papan endo tadi bisa untuk jenjang PAUD ya. Nah itu saya coba ke anak juga gitu ya. Jadi anak juga tertarik. Kemudian yang terbaru ini saya lagi buat media lagi nih tentang kartu SKS namanya ya. Kartu SKS untuk ini sih untuk fasilitas implementasi kurikulum Merdeka. Tapi ini belum saya coba karena ini baru semester 2 ini. Jadi kami belum ada tatap muka, insya Allah besok ya. Jadi itu baru saya coba. Kemudian jadi kartu itu semacam saya berikan penutup, jadi nanti dibuka, nanti warga belajar yang memilih sendiri dia pengen kartu apa, kartunya warna-warni ya, pengen warna apa, misalnya warna merah. Nah jadi ketika dibuka dia tahu, oh ini yang harus saya kerjakan aktivitasnya gitu. Yang lain beda lagi, kalau dia milih yang warna hijau berarti beda lagi dia ngerjainnya seperti itu. Dan outputnya saya buat sesuai dengan minatnya. Misalnya anak ini minatnya menggambar, oke dia berikan nanti outputnya di kelas, dia tampilkan hasil gambarnya dia, hasil karyanya dia. Kemudian ada yang outputnya itu dia suka bicara gitu ya, jadi nanti dia akan menyampaikan hasil dari aktivitasnya itu dengan presentasi seperti itu.
Itu baru, tapi belum saya coba. Baik, Ibu sudah menjawab pertanyaan yang ingin saya ajukan. Sebenarnya saya pengen tahu kira-kira media apa ya yang 2023 yang akan Ibu kembangkan, dan ternyata Ibu sudah menjawab dengan kartu SKS. Apakah kartu itu dibuat dari kertas bekas juga, Bu? Oh, enggak, itu digital. Pakai Oh, print. oke. Nah, Sebenarnya tadi Bu bisa juga offline, itu bisa juga dikembangkan untuk yang offline, pembelajaran luring maksud saya, itu juga bisa dibikin kertas biasa, kertas apa ya, origami juga ya, bisa, ada warna-warni. warna-warninya begitu. Oke, nah Ibu menyampaikan bahwa itu berdasarkan minat bakat anak ya gitu. Nah, kalau Ibu sendiri mendeteksi, mengetahui minat bakat anak ini di awal, tengah, akhir, atau seperti apa sih tekniknya Ibu? Di awal semester 1 kemarin ada dari PKBM sendiri ada nyebar angket, kemudian dari saya juga ada wawancara kecil-kecilan ya sama masing-masing warga belajar tentang ini sih, pertanyaan tentang gaya belajar, begitu gaya belajar mereka ke arah mana gitu. Jadi bisa tahu kan ini tipenya visual kah, auditori atau kinestetik begitu, atau campur. Dan cara belajar siswa ini sangat berpengaruh terhadap Ibu dalam pembuatan media. Iya, betul. Ibu Jadi apakah saya apa ya, sebisa mungkin untuk mengcover semua, karena memang setelah dilihat hasilnya itu anak-anak di kelas itu beda-beda gitu, semuanya ada gitu ya, jadi unik, semuanya unik. Jadi sebisa mungkin apa ya, mengcover kebutuhan semuanya. Jadi teknik saya itu bukan hanya ceramah ya, ceramah ada, cuma kita kurangi frekuensinya gitu ya, kita turunkan, tapi kita ganti lagi dengan memberikan video pembelajaran, kemudian mereka mengulas gitu. Jadi kan itu mereka juga belajar komunikasi ya, komunikasi. Lalu setelah video pembelajaran tadi papan endol juga masih saya gunakan ya, papan endol tetap saya masih gunakan. Nah, lalu tadi ada aktivitas itu. Nah, jadi semuanya tercover dalam satu pembelajaran. Tapi mudah-mudahan ini bisa berhasil diterapkan, karena saya masih mencoba ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, kalau diingat-ingat nih ya, kotornya aja deh, nggak usah neto bruto aja. Dari selama 5 tahun menjadi tutor kesetaraan tuh, udah berapa sih Bu media yang Ibu kembangkan? Aduh, nggak banyak sih ya. Waktu awal-awal saya memang kaku, karena memang terbiasa ngajar ini ya, offline. Di bimbel dulu kan. Yes. Jadi waktu masuk ke online itu ya Allah, kaku banget cara ngajarnya. Tapi cukup lama adaptasinya, karena saya juga tidak pernah terpikir untuk terjun ke kesetaraan, tidak pernah terpikir, karena pikiran saya ngajarnya di formal gitu ya, tapi tahu-tahu saya di kesetaraan. Jadi kurang lebih baru dua atau tiga media ya. Tapi ini masih dikembangkan terus ya Bu ya, karena kan kita lihat perkembangan peserta didik juga sih, seperti itu. Berterpikir nggak untuk dihakikan gitu? Teman nyaranin, tapi kata suami nggak usah lah, ini aja, biar apa ya, menjadi inspirasi orang gitu. Jadi kita lebih bisa bermanfaat lagi begitu. Oke, luar biasa. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu nggak kepikiran nih untuk terjun di dunia pendidikan kesetaraan. Nah, sekarang setelah terjun di dunia pendidikan kesetaraan, apa yang Ibu rasakan? Menarik ya. Saya mikirnya kalau di kesetaraan itu anak-anaknya seperti apa ya, anak-anak yang memang dia tidak mau sekolah, pokoknya ini agak bandel gitu ya pikiran saya. Kemudian bisa jadi warga belajar saya ini tua-tua gitu ya. Pikiran saya awal seperti itu. Oh, ternyata tidak. Ini anak-anaknya
kalau saya pikir lebih cerdas mereka daripada saya, karena memang di situ ada yang pernah ikut konferensi internasional dan saya juga tidak pernah seperti itu gitu ya. Kemudian mereka dengan usia kelas 4 SD itu udah bisa komunikasi berbagai macam bahasa, kemudian cara presentasi juga bagus. Nah, waktu saya kelas 4 SD saya belum bisa gitu. Jadi ini luar biasa sekali, dan saya bukan hanya mengajar tapi saya juga belajar dari mereka. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini membuktikan bahwasannya tutor pun belajar dari peserta didik ya. Tidak selamanya tutor tuh adalah guru yang memang harus, tapi memang tutor pun belajar daripada peserta didik kesetaraan. Gitu Bu ya. Apalagi pengalaman-pengalaman mereka, kisah hidup itu benar-benar menginspirasi kami selaku para tutor. Baik, nah Ibu punya nggak sih idola atau seseorang yang Ibu jadikan panutan sehingga Ibu bisa benar-benar menjadi tutor yang kreatif seperti saat ini dalam menyusun media? Idolanya dalam bidang apa ya? Dalam ini media pembelajaran. Kalau media pembelajaran, saya tuh dulu terinspirasi dari dosen saya. Bapak itu kreatif sekali gitu ya. Dan suka menyemangati mahasiswanya gitu. Ayo bikin gitu ya. Seperti ini loh, bikin buku ajar begitu. Dan saya tidak pernah membuat seperti itu, tapi beliau kebetulan juga jadi dosen pembimbing saya. Jadi saya akhirnya belajar begitu. Ya dari Bapak dosen saya. Dosen fisika itu ya, kala itu berarti. Iya, dosen. Baik, jadi semoga apa yang Ibu lakukan sekarang juga mengalir amal jariah bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, ini 2 pertanyaan terakhir dari saya yang ini Ibu masih ingat nggak sih? Ini kita kasih bocoran ya buat peserta tutor hebat di seluruh Indonesia yang kira-kira udah punya target nih untuk menjadi peserta tutor kreatif di Astina 3 2023 kali aja ya, masih buka cabang lomba ini. Masih ingat nggak Bu, pertanyaan terberat dari juri? Kalau saya rasa Bapak Jalaluddin, kemudian Bapak Putri, dan santai ya, jurinya tegangkan. Iya, saya enjoy gitu ya. Jadi tidak merasa saya lagi diwawancara enggak gitu. Jadi santai, jadi nyaman gitu ya sama juri. Trio kuek-kuek yang membahagiakan ya jurinya. Dan plong gitu, yang awalnya saya gugup kan, tapi setelah komunikasi ternyata enggak juga gitu, jadi nyaman aja, tidak ada pertanyaan yang berat. Yang penting apa yang kita lakukan itu yang benar-benar kita apa yang kita berikan itu benar-benar kita lakukan. Misalnya bapaknya nanya, videonya bikin sendiri enggak? Oh iya Pak gitu. Kemudian medianya itu seperti apa, bikin sendiri? Nah, iya, semuanya original gitu, karya kita gitu. Berarti we get the point ya, originality. Jadi ketika kita benar-benar berbuat sendiri, hasil karya sendiri, usaha sendiri, nggak ada lagi yang perlu ditakutkan Bapak Ibu sekalian, karena ini bukan hasil plagiat, jadi enjoy aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari juri gitu ya. Dan sudah dapat bocoran tadi bahwa Ibu Wahida pun merasa bahwa juri-juri di Astina tuh sangat asik, nggak menakutkan, nggak bikin gugup gitu Bu ya. Semoga sama dengan juri-juri di kategori lomba yang lain. Baik Ibu, masih 3 menit lagi ya. Silahkan Ibu sampaikan nih harapan ke depan bagi Ibu Wahida menjadi tutor kesetaraan itu apa sih Bu? Harapannya apa ya? Saya lebih diberi kesempatan lagi untuk belajar, karena ini juga masuk implementasi kurikulum merdeka. Saya masih merasa kurang ilmu tentang itu. Jadi tutor kesetaraan itu harapannya ini ya, untuk DPP juga bisa membuka ruang lagi untuk mengakomodir tutor-tutor kesetaraan lebih memahami seperti apa sih kurikulum merdeka itu. Karena kan ada juga yang tidak cukup hanya membaca di platform ini ya, platform Merdeka Mengajar itu tidak hanya cukup, tapi kita juga perlu ruang untuk sharing dari tutor yang lainnya gitu. Jadi pengen tahu seperti apa sih tutor-tutor lain juga mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Jadi harapannya saya bisa diberi kesempatan untuk belajar lagi. Seperti itu Bu.
Baik, terima kasih banyak. Kami catat ya Bu harapannya untuk DPP FTPKN. Semoga nanti DPP FTPKN bisa membuka ruang, memberi ruang untuk tutor-tutor makin banyak belajar terkait implementasi kurikulum Merdeka. Seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih banyak. Nah, Ibu Wahidah, kita sudah berada di ujung waktu, tidak terasa hampir 50 menit kita berdialog bersama di TV Tara, di podcastnya DPP FTPKN. Dan Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu ingin menjadi narasumber, silahkan bisa menghubungi kami dan pastikan Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan dengan konten-konten kami, baik itu di sosial media maupun YouTube TV Tara, TV-nya Pendidikan Kesetaraan. Nah, Ibu Wahidah, mohon nih closing statement-nya bisa memberikan motivasi kepada tutor hebat di seluruh Indonesia untuk memiliki semangat membuat media pembelajaran yang kreatif seperti Ibu. Silahkan Ibu. Terima kasih. Bagi para tutor di Indonesia, berkarya itu jangan berpikir untuk sulit dulu, tapi berpikir bagaimana kita memanfaatkan hal-hal di sekitar kita dan bagaimana itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga apa yang kita berikan itu sesuatu yang unik, jadi bukan hanya sesuatu yang mahal, harganya bukan seperti itu, tapi sesuatu yang unik yang bisa kita ambil dari lingkungan sekitar, sehingga kita juga bisa belajar bagaimana memanfaatkan hal-hal yang orang mungkin tidak memanfaatkan itu, tapi kita memikirkan itu untuk bisa bermanfaat dan menjadikan itu sebagai media pembelajaran. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya sangat sepakat dengan Ibu Wahidah di sore hari ini, yang mana unik ya, unik. Keunikan itu akan sangat dekat dengan kejuaraan menurut saya. Jadi ketika punya kita itu udah original, udah unik, oke. Udah doanya kencang, kolaborasi dengan seluruh jajaran untuk membantu kita itu banyak, pastilah insya Allah mendekatkan kita dengan kejuaraan. Dan seperti sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wahidah tidak menyangka sama sekali untuk menjadi juara di Astina ini, di cabang lomba tutor kreatif, tapi buktinya beliau bisa menjadi jawaranya, menjadi juara dalam hal tutor kreatif. Jadi selamat sekali lagi buat Ibu Wahidah. Semoga terus semangat membuat media-media kreatif dan itu menjadi bukti bahwa Ibu Wahidah terus berkarya menjadi tutor hebat, terus bangkit karena tutor bangkit memperkokoh Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bu Wahidah atas waktu dan kesempatannya menjadi narasumber di podcast perdana di 2023, Ibu. Saya harus pamit undur diri mewakili DPP FTPKN yang bertugas. Kami menyampaikan mohon maaf apabila banyak salah-salah kata atau mungkin ada udah greget banget menyampaikan pertanyaan tapi tidak sempat tersampaikan oleh saya. Boleh langsung di kolom komentar. Dan saya izin untuk menyebutkan nomor Ibu Wahidah ya. Kali aja ada tutor hebat di daerah lain yang ingin belajar dari Ibu Wahidah, langsung saja bisa ke WA atau Telegram beliau di 0813 5233 2552. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.